Oke, jadi acara 3 ini kita melakukan kemiringan lereng dan sayatan terskala. Pertama pilih template, lalu blank map, dan juga klik kanan layers, add data, lalu masukkan batas admin dan interval kontur yang sudah di-download. Nah, setelah itu klik kanan layers, properti selalu masukkan koordinat sesuai dengan peta yaitu 49S. Selanjutnya kita pilih Arch Toolbox, kita pilih 3D Analyst Tools, lalu masuk ke data management dan klik kanan 2 kali di creatine. Ini kita masukkan output, kita pilih outputnya, kita ganti nama menjadi pin, kita pilih koordinat dan masukkan input future-nya di IK dan kita tunggu sampai muncul. Nah, setelah itu kita pilih Arch Toolbox, lalu kita pilih from tin to raster, masukkan inputnya tin, lalu outputnya tin to raster ke folder yang diinginkan. Lalu kita klik save, output datanya tetap float, lalu kita klik OK. Lalu jika gagal berarti kita ulangi dan outputnya tidak perlu untuk diganti, lalu kita klik OK. Setelah berhasil, selanjutnya kita pilih di Arch Toolbox, kita pilih raster surface, kita pilih slope, kita masukkan input sesuai dengan yang ada, lalu kita ganti outputnya menjadi %. Nah, jika sudah berhasil, lanjut kita pilih masih di Arch Toolbox, di raster reclassify, lalu kita masukkan inputnya yang slope, lalu pilih classify. Nah, metodenya diganti equal interval, lalu ganti 7, setelah itu ganti manual dan kita sesuaikan data dengan tabel Van Zundam untuk kemiringan lerengnya. Untuk yang paling pendek ada 2%, sampai yang paling besar itu adalah 141%. Setelah sudah selesai, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK lagi, kita tunggu reclassify-nya. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah klik conversion tools, kita pilih from raster. Nah, raster tuh polygon, kita masukkan inputnya yang reclass slope, lalu untuk fieldnya tetap value, lalu kita klik OK, kita tunggu. Nah, ini sudah berbentuk poligon-poligon atau kotak-kotak. Nah, kita bisa uncheck list biar prosesnya lebih cepat. Setelah itu kita uncheck list dan setelah itu kita pilih, kita akan mengeliminasi poligon yang kecil-kecil dengan cara klik kanan, lalu open attribute table, lalu add file, namanya diganti luas dan tipenya float. Kita klik OK. Nah, jika sudah keluar, kita edit feature, start editing, continue, lalu klik kanan, calculate geometry, lalu kita klik OK jika sudah sesuai. Nah, setelah itu akan muncul luasnya. Nah, untuk memilih poligon yang akan kita eliminasi besarnya, kita pilih identify. Setelah ini, jangan lupa save edit dan stop editing. Kita pilih identify, lalu klik poligon yang besarnya akan dieliminasi. Nah, kita copy luasnya. Nah, setelah itu open attribute table lagi. Select by attribute, masukkan rumus luas kurang dari sama dengan, kita paste luasnya, lalu setelah itu klik apply dan close. Nah,
poligon yang berwarna biru yang akan tereliminasi. Selanjutnya kita pilih data management, generalization, dan eliminate. Kita input raster t-request, lalu kita klik OK. Jika sudah keluar, kita unchecklist yang raster t-request 2. Selanjutnya, agar poligonnya, kita klik properties, luas, masukkan grid code, add all values. Lalu kita ganti warnanya sesuai dengan klasifikasi Van Zuydam. Untuk outline-nya kita pilih no color. Jika sudah, kita klik apply dan klik OK. Nah, warnanya sudah berubah sesuai dengan klasifikasi Van Zuydam sesuai ketinggiannya. Selanjutnya kita pilih di Art Toolbox, Cartography Tool, lalu Generalization, dan Smooth Polygon. Nah, kita pilih yang raster untuk smoothing-nya, pilih yang Bezier. Lalu kita klik apply. Kita tunggu jika sudah muncul. Nah, sekarang poligonnya sudah tidak lancip seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pilih geoprocessing, lalu clip, inputnya kita ganti yang raster request eliminate as, lalu clip feature-nya kita pilih batas administrasi, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa unchecklist semuanya kecuali yang terakhir atau yang raster kiri, class eliminate S2. Kita bisa minimize agar lebih cepat prosesnya. Selanjutnya kita pilih klik kanan di raster request, kita pilih properties, lalu kita pilih import yang dari raster request 2 eliminate, lalu klik OK dan klik apply. Nah, sudah sesuai dengan yang tadi. Selanjutnya kita pilih 3D analysis, kita ekspor, lalu kita buat folder baru bernama sayatan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih interpolate line, lalu kita buat garis sayatan yang tegak lurus dengan topografi atau garis kontur. Nah, untuk melihat kita bisa buka profile graph. Nah, untuk profile graph-nya bisa kita simpan di folder yang kita inginkan, lalu klik save. Setelah itu kita klik insert new data frame, lalu kita klik kanan, kita add file, lalu kita ganti sesuaikan koordinatnya terlebih dahulu, lalu kita add file, kita masukkan yang pj1, lalu kita klik add. Nah, nanti dia akan muncul garis-garis seperti ini. Setelah itu kita bisa klik kanan pj1-nya, open attribute table, kita klik export, lalu kita ganti datanya menjadi di base table, kita klik save, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul export output, kita klik kanan, masukkan display XY data, masukkan yang X jadi M, yang Y, Z, dan kita sesuaikan koordinatnya, lalu klik OK. Nah, dia akan berubah. Selanjutnya kita masuk ke paint to line, biar titik-titiknya menyambung jadi garis. Kita pilih input dan outputnya,
kita ganti menjadi sayatan 2, lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, dia akan berubah menjadi garis. Ada garisnya, kita bisa unchecklist dua-duanya kecuali sayatan 2. Setelah itu kita masuk ke layout view, lalu kita sesuaikan lebar dan tinggi kotak, sesuaikan dengan peta dan juga sayatannya. Nah, kita bisa menyesuaikan skalanya agar sesuai dengan kotaknya. Skalanya kita samakan antara peta yang atas dan hasil sayatan yang bawah. Nah, untuk menggeser objek di dalamnya kita bisa pilih pen yang bergambar tangan. Untuk menggeser, kita sesuaikan. Selanjutnya kita klik 2 kali kotak yang bawah, lalu masuk ke data frame properties. Kita ganti gridnya menjadi measure grid, lalu kita ganti label only, kita next, dan finish. Kita masuk ke properties, kita unchecklist bagian top dan right-nya. Masuk ke label juga, top dan right-nya kita unchecklist, lalu kita masuk ke additional properties, kita ganti menjadi Times New Roman ukuran 12. Lalu kita masuk ke number format, kita ganti menjadi 0, kita klik OK, dan OK, apply, dan OK. Lalu klik apply, dan OK. Nah, gridnya muncul, kita sesuaikan agar 0 bertemu dengan 0. Selanjutnya kita klik 2 kali peta yang atas, peta pembentukan lerengnya, masuk ke properties, kita pilih new grid, kita ganti measure grid, label only, next, finish, lalu kita masuk properties, kita unchecklist top dan right-nya seperti tadi, lalu kita masuk ke, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman ukuran 12. Nah, untuk number formatnya juga kita ganti jadi 0. Lalu klik OK, lalu kita masuk ke line. Nah, kita ganti yang tengah, kita klik tanda plusnya, kita ganti menjadi warna merah, dan klik OK, dan apply. Nah, sekarang sudah ada grid merah dan juga interval di sampingnya. Jangan lupa setelah selesai, nah kita zoom whole page untuk melihat keseluruhannya. Setelah itu kita klik file save as dan save petanya. Nah, sekian untuk acara ini. Terima kasih.